Banyak betul dalilnya. دليل الخوف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى الرجاء طمع الإنسان في أمر قريب المنال. Yang dimaksud dengan ar-raja adalah keinginan dan harapan seorang manusia untuk mendapatkan satu perkara yang dekat jangkauannya, yakni memungkinkan untuk mendapatkannya. Beda dengan tamanni. Kalau tamanni berangan-angan, harapan untuk mendapatkan sesuatu yang sifatnya mustahil atau sulit. Tapi kalau ar-raja, keinginan yang diharapkan itu dekat, memungkinkan. Wa qad yakunu fi ba'idil munal tanzilan lahu manzilatal qarib. Dan terkadang yang diharapkan itu jauh, tapi memungkinkan karena dia menduduki kedudukan dekat. Nah, yang jelas dalam permasalahan roja ini, hal-hal yang hubungannya dengan perkara-perkara yang mungkin untuk didapatkan, ya, selama sesuatu itu mungkin, maka itulah roja. Kalau tidak mungkin dia mengharapkan sesuatu itu datang, itu namanya angan-angan, tamanni. Ya laitani kuntu turaba, laita syababa ya'udu yawman. Maka ini tidak termasuk. Warraja'ul mutadamminu lidh-dhulli wal khudu' la yakunu illa lillahi azza wa jal. Raja, harapan yang di dalamnya mengandung dhul, kehinaan dan ketundukan
kepada yang diharapkan, maka itu tidaklah dilakukan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya untuk Allah. Ya. Wa sarfuhu li ghairillahi ta'ala syirkun. Dan memalingkannya kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala adalah syirik. Imma asghar. Terkadang syirik itu syirik kecil. Yaitu kalau tidak sampai kepada tingkat beribadah kepada yang diharapkan. Tingkatannya tingkatan haram, dosa besar, syirik kecil, tapi tidak mengeluarkan dari Islam. Wa imma akbar bihasabi ma yaqumu biqalbir raji. Dan terkadang pula menjadi syirik besar sesuai dengan apa yang dilakukan oleh seorang dengan hatinya, hati yang berharap ini. Ya. Jadi tentang pembagian masalah roja itu sama pembagiannya dengan permasalahan khauf. Kalau pada khauf ada yang sifatnya tabi'i, khauf tabi'i, perasaan takut yang itu merupakan watak manusia, pada roja pula ada namanya roja tabi'i. Harapan yang itu merupakan watak manusia pula. Apabila dia mengharap kepada seseorang yang dia memilikinya. Arjuka ya akhi an tadhhaba ila al-baiti ba'da al-'asr, misalnya. Saya mengharapkan kamu datang ke rumah setelah asar. Hadza raja tabi'i. Arjuka ya akhi an tusa'idani fi syira'i hadhihi al-bid'ah. Aku mengharap kamu membantuku untuk membeli barang ini dan itu. Arjuka. Yang seperti ini tidak mengapa, karena dia yang diharapkan itu memiliki. Nah, dan jelas ada. Nah, bukan orang itu tidak mampu, bukan orang itu tidak ada. Beda halnya kalau dia mengharapkan sesuatu yang gaib. Saya mengharapkan engkau wahai Syekh Yusuf. Ya. Syekh Yusuf ini seorang syekh yang dikeramatkan juga di Sulawesi. Konon ceritanya punya kuburan 3. Satu di Makassar. Di mana tempatnya itu? Goa. Iya. Satunya ada di Jawa katanya, nggak tahu di mana. Satunya di Afrika. Naam. Qila, ada yang mengatakan bahwa jasad aslinya dia itu sebenarnya di Afrika, meninggalnya di sana. Sorbannya dikuburkan di Makassar. Nah, terus apanya begitu, pakaian atau apa yang dikuburkan di Jawa. Dikuburkan di Makassar sorbannya. Kalau seperti itu keadaannya, kalau lihat kuburannya dengan kubah yang besar, diagung-agungkan. Maka ikhwani fiddin azakumullah, kalau mengharapkan kepada sesuatu
yang sudah tidak ada, orang mati, ataukah orang yang masih hidup tapi dia tidak berada di tempat, maka ini juga namanya raja usir. Ya, maka ini namanya syirik. Jadi sama dengan khauf, pembagian khauf. Sebagaimana khauf ada yang boleh, raja juga ada yang tabi'i. Khauf ada yang haram, raja juga ada yang haram. Khauf ada yang syirik, raja juga ada yang syirik. Persis pembagiannya. Naam. Wa qad istadalla al-muallif biqaulihi ta'ala. Al-muallif berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang berharap bertemu dengan Rabb. Kata-kata liqa di sini ada dua penafsiran masyhur dari salaf. Yang pertama maksudnya mulaqah, yakni bertemu dengan Allah. Ya. Yang kedua maksudnya adalah ru'yatur Rabb, melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kedua penafsiran ini saling berhubungan, saling berkaitan. Tidak ada pertentangan di antara penafsiran itu. Nah, faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang berharap untuk bertemu Allah atau untuk melihat Allah. Melihat Allah dengan penglihatan yang penuh dengan kenikmatan. Ya. Sebab di antara orang-orang kafir mereka pun ada yang melihat Allah, tapi melihat Allah bukan dalam bentuk kenikmatan. Ya. Di dalam hadis yang sangat panjang disebutkan itu. Dari kalangan munafikin melihat Allah, tapi dalam bentuk yang bukan menunjukkan kenikmatan ketika mereka melihatnya. Tapi kalau kaum mukminin di dalam surga, maka merupakan kenikmatan di saat mereka melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang berharap untuk bertemu dengan Allah, melihat Allah, falyamal, maka hendaklah dia beramal amalan salihah, dengan amalan yang saleh. Dan tidaklah amalan itu dikatakan amalan yang saleh kecuali kalau dia mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang namanya amalan yang saleh, yakni saleh sehingga menghasilkan pahala dan diridai Allah. Kalau amalan itu tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah, maka menjadi bid'ah. Wal bid'ah amalu wa mardud. Bid'ah itu amalannya tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ini syarat pertama. Syarat yang kedua, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dan dia tidak menyekutukan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Ikhlas dalam beribadah. Tauhidul ibadah. Wa tauhid fil mutaba'ah. Ikhlas semata-mata beribadah hanya kepada Allah dan semata-mata menjadikan panutan ikutan adalah Rasulullah
sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ayat ini menjelaskan pada kita dua syarat diterimanya amalan, yaitu ikhlas. Yang kedua adalah mutaba'atul rasul. Wa'lam anna ar-raja' al-mahmuda la yakunu illa liman 'amila bi ta'atillahi wa raja thawabaha. Dan ketahuilah bahwa harapan yang terpuji itu, berharap yang terpuji itu tidaklah tercapai kecuali bagi orang yang beramal dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan pahalanya. Jadi di saat beramal mengharapkan keridhaan Allah dan mengharapkan pahala, mengharapkan surga. Tidak mengapa, bahkan justru itu yang dianjurkan seorang dalam beramal. Tidak benar pernyataan orang bahwa kalau beribadah jangan mengharapkan pahala, jadi syirik. Tidak benar. Justru itulah yang diharapkan, justru itulah yang dianjurkan. Ud'ullaha raghaban wa rahaban. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Khaufan min madha? Khaufan min 'adabillah, minan nar. Wa tama'an madha? Mengharapkan apa yang ada pada sisi Allah Subhanahu wa taala berupa surga. Au taba min ma'siyatihi wa raja qabula taubatih, ataukah dia bertaubat dari kemaksiatannya dan mengharapkan agar diterima taubatnya. Fa amma ar-raja'u bila amal, adapun berharap tanpa amalan, ya, berharap surga, berharap ampunan Allah, berharap pahala, bila amal tapi dia tidak beramal, fahuwa ghururun wa tamannin mazmumun, maka ini adalah tipuan, tertipu. Ya, dan angan-angan yang tercela demikian itu, merasa aman dari makrullah. Maka ini rojak yang tidak diinginkan, rojak yang tercela, rojak yang tidak dibarengi dengan khauf, perasaan khauf. Oleh karena itu para ulama salaf menyatakan al-khawfu war-raja'u janahani lil abdi, bahwa berharap dan rasa takut itu bagaikan dua sayap bagi seorang hamba. Seperti dua sayap burung. Kalau burung memiliki dua sayap gimana? Enak terbangnya kan, bisa terbang ke sana kemari. Tapi coba kalau tidak memiliki satu sayap, gimana terbangnya? Pernah nggak lihat burung terbang dengan satu sayap? Pernah? Pernah lihat? Hah? Gini, ada? Terbang, bisa terbang kemana-mana? Ada. Nah, demikian pula seorang hamba. Ya. Keadaannya seperti dua sayap. Sayap yang kanan raja, sayap yang kiri khauf. Rasa takut dan berharap.
Sehingga selalu seimbang itu. Di saat dia hendak melakukan kemaksiatan, rasa takutnya timbul. Rasa takut. Ya khafullah, takut kepada Allah. Ini yang dimunculkan. Dan di saat dia melihat amalan-amalan kebaikan, maka rojaknya dia timbulkan. Mengharap, harapan yang disertai dengan amalan, maka dia pun berlomba-lomba untuk amalul khair, beramal dengan kebaikan. Naam. Maka ini ikhwani fiddin azakumullah berkenaan dengan roja. Thumma qala al-muallif rahimahullah wa dalilut tawakkul. Dalil bertawakal qauluhu ta'ala wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hanya kepada Allah lah kalian bertawakal jika kalian adalah orang-orang yang mukmin. Wa qala, dan Allah berfirman, wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal hanya kepada Allah, maka Allah lah yang mencukupi dia. Qala al-'allamah Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala, at-tawakkulu 'ala syai'i al-i'timadu 'alaih. Bertawakal kepada sesuatu artinya adalah menyandarkan diri kita kepada sesuatu itu. Sandarkan. Ya. Syekh Saleh Al-Syekh hafizahullah ta'ala menyatakan bahwa telah berkumpul dalam sifat tawakul seseorang kepada Allah dua perkara. Ya, baru dikatakan seorang bertawakal apabila terkumpul dua perkara. Yang pertama, tafwidul amri ilallah. Menyerahkan urusan kita hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Serahkan urusan kepada Allah. Yang kedua, adamu ru'yatis sabab ba'dal amal. Yang kedua, jangan lagi kita lihat sebabnya. Setelah kita mengamalkan, sudah. Jangan kita lihat sebabnya apa. Tinggal tawakal kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimanapun sebab dari amalan itu, tidak perlu kita perhatikan. Kita tinggal bertawakal, menyandarkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tawakkulu 'ala Allah ta'ala. Bertawakal kepada Allah. Al-i'timadu 'ala Allah ta'ala kifayatan wa hisban. Adalah menyandarkan diri kita kepada Allah. Bahwa Allah yang mencukupi. Dan kita mengharapkan keridhaan Allah. Fi jalbil manafi'i wa daf'il madar. Dalam mendatangkan berbagai manfaat. Dan dalam menolak kemudaratan. Wa huwa min tamamil imani wa alamatih. Dan ini merupakan salah satu kesempurnaan iman dan tanda-tanda keimanan. Nah, liqaulihi ta'ala wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hanya kepada Allah lah kalian bertawakal jika kalian adalah orang-orang yang mukmin. Wa idza sadaqal 'abdu fi i'timadihi 'ala Allah ta'ala kafahu Allah ta'ala ma ahammahu. Apabila seorang hamba itu jujur
dalam penyandarannya hanya kepada Allah, maka Allah mencukupi dia terhadap apa yang dia inginkan. Ya, apa yang dia harapkan untuk mendapatkan sesuatu ataukah berlindung dari sesuatu. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah, "Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah lah yang mencukupi dia. Ai kafihi, yang mencukupinya. Tsumma tama'annal mutawakkilu. Oh, ada alif yang kurang. Kemudian tenanglah seorang yang bertawakal itu. Tenang dia. Kenapa? Biqaulihi, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha balighu amrih." Sesungguhnya Allah itu akan menyampaikan dia kepada urusannya. Kalau dia bertawakal kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan menyelesaikan urusannya. Akan menyampaikan dia kepada apa yang dia kehendaki. Fala yu'jizuhu syai'un aradah, maka tidak ada yang menjadikan dia lemah terhadap sesuatu yang dikehendakinya. Baik. Ila huna ya ikhwan, barakallahu fikum. Tafaddalu hafizakumullah. Naam. عندك يا عبد الرحمن اقرأ.